Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam teman-teman semuanya, yang saya hormati Bapak Maftuhin selaku Rektor UIN 1 Tulungagung, kemudian yang saya hormati Bapak Nur Effendi selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN 1 Tulungagung, yang saya hormati kepada Bapak Darin selaku dosen pembimbing pada SCFC kali ini, dan yang saya sayangi teman-temanku sekalian yang sudah menyempatkan hadir dalam acara kita pada malam hari ini. Mungkin sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Pada Study Club Family Constitution hari ini, kami dari HMPS HKI mengusung tema yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga yang ini nanti ditinjau dari segi undang-undangnya. Begitu Bapak. Jadi nanti Bapak bisa langsung menjelaskan terkait KDRT ditinjau dari segi undang-undang negara kita. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Bapak Darin selaku pemateri SCFJ kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat mungkin saya persilakan kepada Pak Darin. Terima kasih. Oke, makasih Adinda Lofi Wahyuni atas pengantar yang diberikan. Yang pertama saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman HM P HKI Hukum Keluarga Islam, ya. Saya mengatakan selamat bahwa forum ini terbentuk dan moga-moga menjadi istiqomah sebagai ajang untuk berdiskusi ya secara detail tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, sebagaimana para mahasiswa menggeluti dalam prodi hukum keluarga Islam. Saya mengawali sebelum masuk ke persoalan-persoalan kekerasan, ya. Kita ada ini karena cintanya, ya. Kita itu ada karena cintanya, cinta Allah. Mendengar, merasakan kata-kata cinta itu indah, menyenangkan, mendamaikan, kan begitu ya. Lantas bagaimana kita mau mempresentasikan cinta Allah itu kepada hubungan kita, kepada sesama manusia atau kepada semua makhluk ciptaan Allah? Tentunya harus membawa kata cinta itu kepada seluruh kehidupan alam ini. Karena mau tidak mau, sebagai pribadi-pribadi yang tidak mendikotomi ya, sebagai pribadi-pribadi yang tidak ada dikotomi antara laki-laki dan perempuan, semuanya itu pada posisi sebetulnya kan sebagai khalifatullah fil ardh. Apa tugasnya? Tugasnya adalah sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai rahmatan lil alamin. Ya, membawa rahmat bagi kehidupan alam semesta yang dilandasi dengan rasa cinta, kasih sayang. Sebagaimana Allah memang sebagai yang Maha Rahman dan Rahim. Tentunya kita juga harus mengikuti sifat Rahman dan Rahimnya Allah sebagai akhlak yang bagus. Nah, perwujudan itu yang paling dekat dalam interaksi kemanusiaan itu adalah bahwa seseorang itu menjalin hubungan kekeluargaan, menjalin hubungan rumah tangga, yang tentunya jalinan
rumah tangga, hukum keluarga sebagai apa tadi akumulasi, ya, laki-laki dan perempuan yang sama-sama harusnya dilandasi rasa cinta dan kasih, harusnya mampu mewujudkan rasa cinta dan kasih itu ada pada keluarganya. Maka dia telah menciptakan sebuah hukum baru yang dikenal dengan hukum kekeluargaan Islam. Yang mana yang menjadikan keluarga itu selamat, ya, menjadi rahmat dalam kehidupannya. Kan begitu. Ya. Lebih-lebih bagi orang Islam, maka sebetulnya kan tujuan kehidupan yang dibingkai oleh hukum kekeluargaan dalam tanda petik, karena memang hari ini yang membawa materi adalah teman-teman dari HMP HKI, maka logikanya adalah karena memang rumah tangga itu dijalin karena rasa cinta dan kasih, yang bermakna apa toh sebetulnya cinta itu? Maknanya adalah memberi, berbagi, dan melayani satu dengan yang lain. Karena keberadaan kita itu dengan membawa sifat kurang kan, ya, sifat kurang. Saya kepengen mengawali lebih dahulu sebelum bicara tentang apa ini kekerasan dalam keluarga. Salah satu persyaratan yang pertama dan utama bahwa hubungan jalin, ya, untuk berumah tangga bagi laki-laki maupun perempuan itu adalah syaratnya adalah dalam tanda petik harusnya sudah dewasa. Karena dia telah akan menjalin sebuah perikatan. Jadi salah satu unsur sahnya perikatan itu adalah yang pertama kan ada syarat subjektif. Yang pertama dia dewasa, ya toh? Orang yang dewasa itu bagaimana? Orang yang sebenarnya dalam tanda petik ya, dalam konteks akademik ya, orang yang sudah keba ilmu dan lelaku sebetulnya itu ya Adina ya. Keba ilmu dan lelaku. Ya, mustikanya hidup ada pada ilmu, mustikanya ilmu ada pada adabiah. Berarti dia bisa ngelakoni adab-adab yang bagus. Itu kedewasaan. Tapi ini secara teori loh ya. Yang kedua, dengan adanya kedewasaan yang dipenuhi dengan keba ilmu dan lelaku sampai kepada akhlakul karimah, ya, maka dia bisa membuat kesepakatan-kesepakatan. Salah satu kesepakatan ini adalah perikatan untuk menjalin sebuah hubungan kekeluargaan, qabil tu nikah. Kan seperti itu tak? Membuat janji, bisa membuat perikatan sehidup semati karena Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Nah, ini harusnya tetap dibawa terus. Teorinya begitu. Meskipun dalam kenyataannya tidak juga begitu. Ya. Adanya objek yang apa ini? Tertentu hubungannya dalam perikatan. Tertentu untuk apa? Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tertentu itu. Karena apa? Ya karena Allah. Luar biasa. Yang kedua, yang ketiga, tidak ada kausa yang ya, harus ada kausa yang halal. Nah, pernikahan, perkawinan merupakan sesuatu yang apa? Yang halal, yang baik, yang penuh berkah. Kan begitu kan ya? Ada banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwa dengan menikah itu kita akan memperoleh kecukupan dalam banyak hal. Dari awalnya sebuah kekurangan. Sendiri itu adalah ya sendiri, tapi saya berdua akan menjadi lebih. Jadi lebih itu sudah menjadi cukup. Nah, kalau sudah menjadi cukup, jangan mengurangkan. Maka ada bahasa-bahasa yang disebutkan begini. Ini bahasa-bahasa awalnya ya. Mengapa perkawinan itu dibenci oleh Allah apabila dipecah? Sehingga terjadi perceraian. Karena mungkin secara esensial sebetulnya bahwa seseorang yang telah menikah
membuat sebuah perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang dewasa, ya tak? Itu sebetulnya dia telah mewakafkan sebetulnya dirinya masing-masing menjadi satu, menyatu, menyadari, memahami, memaklumi bahwa kemanusiaan kita ini adalah sempurna dalam keterbatasan karena ada sifat-sifat lupa dan salah. Kan gitu loh. Jadi sempurna dalam kekurangan. Nah, karena kekurangan itulah kita menjadi sempurna. Sebabnya apa? Pada waktu kita betul-betul menyadari kekurangan itu, dan cepat sadar. Ya, baik itu nanti dalam konteks hubungan kekeluargaan. Ya, laki-laki dan perempuan yang telah mengikatkan itu, yang sudah dewasa itu, yang sudah berakhlakul karimah itu pada awalnya. Tapi kehidupan ini menjadi dinamis, kadang-kadang menjadi berubah-ubah, kita sering-sering lupa, sering-sering berbuat salah, sering-sering menyakiti. Maka ya cepat-cepat sadari itu untuk mengambil satu sikap yang baik. Itu teorinya. Faktanya bagaimana? Faktanya tidak seperti itu. Ya, kadang-kadang orang-orang yang hidup di dalam sebuah kekeluargaan itu tidak sadar. Ada satu pernyataan yang menyebutkan adalah bahwa pernikahan itu merupakan jihad batin seumur hidup. Ya, karena memang di dalam pribadi-pribadi kemanusiaan kita yang laki-laki dan perempuan itu ada sebuah karakter yang memang berbeda. Ya, ada karakter yang memang berbeda. Meskipun itu mungkin dikontekstualisasikan dalam konteks mungkin gender dan kebersamaan, tapi sebetulnya tetap laki-laki dan perempuan adalah sama-sama berbeda. Nah, kesempurnaan kita adalah saling memahami keperbedaan itu menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah perjuangan. Jihad fisabilillah. Nah, kita mungkin bisa memahami dalam pemahaman-pemahaman dalam hukum perang ini ya. Ya, kalau jihad itu kan mungkin kan dikonotasikan sebagai mungkin kita perang kan ya. Nah, apabila dikonotasikan bahwa kita perang dan kita mungkin kepengen mempertahankan jihad kita itu sebagai sebuah keluarga yang harmonis terus, ya, meskipun ada salah-salah dan kita mungkin mati, maka kita sebetulnya mati dalam posisi syahid kan begitu loh, ya. Jadi kesadaran kepahaman itu akan menjadikan pribadi orang yang sampai-sampai mungkin matinya dalam sebuah keluarga yang kepengen disatukan dalam apa itu kerancuan, perbedaan persepsi dan olah pikir, itu balik menjadi seorang syahid, wong jihad kok, fisabilillah. Ya, memang dari sononya. Ya, dari sononya itu apa? Ya memang dari Allah yang menjadi skenario sebuah problematika keluarga itu ada. Ya, tapi tetap itu disadari. Oh iya, 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 iya. Karena apa? Ya, orang-orang yang menjadi kuat itu senantiasa dia akan senantiasa diberi oleh Allah itu adalah ujian-ujian. Supaya apa? Menjadi kuat. Supaya apa? Sayap-sayap kemanusiaan kita itu menjadi seimbang, menjadi sangat berdaya untuk itu. Oke. Tapi mungkin secara sosiologis ada sebuah fakta. Ya. Sebuah rumah tangga yang mungkin awalnya dilandasi dengan cinta dan kasih, meskipun dia sudah menjadi betul-betul dewasa secara umur kuantitatifnya, tapi dalam perjalanan kehidupan, peta-peta kehidupan tentang kekerasan di dalam keluarga itu menjadi ada. Problematika tentang kekerasan dalam keluarga ini menjadi salah satu pemicu yang mengakibatkan dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ini tidak menjadi berujung selesai. Suatu contoh, ya, Indonesia dulu yang pernah dijajah oleh Belanda, yang akhirnya kita menggunakan sistem hukum Belanda itu untuk kita
Salah satu contohnya adalah penggunaan kitab undang-undang hukum pidana. Ya. Ini sampai hari ini belum selesai ini pembaruannya. Ya. Kalau HIR-nya ini sudah ada kitab undang-undang hukum acara pidana sudah, tapi hukum materialnya ya, kitab undang-undang hukum pidana ini belum selesai dalam pembaruan. Salah satunya adalah kasus-kasus tentang kejahatan seksual ini yang tidak selesai mendapatkan apa ini kesepakatan. Ada salah satu contoh adalah mengapa kitab undang-undang hukum pidana sampai hari ini belum selesai modifikasi pembaruannya? Karena apa? Kejahatan seksual dalam keluarga ini ya, yang menjadi problem yang belum mendapatkan kesepakatan. Ya, satu contoh ada istilah apa? Pemerkosaan dalam keluarga. Kan gitu kan ya? Ini istilahnya yang dikenal dengan istilah marital rape. Ya. Persoalan-persoalan santet itu juga belum selesai sebetulnya gitu ya. Ini yang mengakibatkan salah satu kitab undang-undang hukum pidana kita itu nggak selesai pembahasannya. Pembaruannya belum selesai ya. Salah satunya adalah kejahatan dalam keluarga yang dikenal dengan istilah out of control. Itu sudah di luar kontrol. Jadi kalau polisi mungkin dia bergerak mungkin di jalan-jalan itu ya, di jalan-jalan raya ya. Tapi bagaimana orang bisa mengetahui di dalam keluarga kita itu ada apa? Apakah di situ ada pemukulan? Apakah di situ ada pemerkosaan oleh suami kepada istrinya? Ya, karena memang dia minta tidak diberi, sehingga akhirnya dipaksa, kan begitu kan ya? Ya, apakah itu pemerkosaan atau tidak? Secara fisik memang kelihatan dan tampak memang itu pemerkosaan. Tapi kok nenggone bojone yo? Kan gitu loh ya. Kenapa istri nggak mau melayani? Ya. Atau mungkin sebaliknya kira-kira ya. Mengapa suami tidak melayani istrinya? Bisa begitu ya, Amiruddin, Mbak Ii. Ya. Ini juga menjadi pertanyaan. Ada istri minta tapi suaminya tidak mau. Atau sebaliknya, ada suami minta, istrinya tidak mau. Ini memungkinkan kan terjadi. Kan begitu kan? Kita tidak tahu alasannya apa. Kalau ada suami yang tidak mau melayani istrinya. Ya. Ini dalam konteks keseimbangan loh ini. Adina, ya, Ananda Rafi, saya ngomong bicara kepada wilayah Khafifah, ini pada wilayah keseimbangan. Karena semua orang memang punya kans untuk bisa berbuat jahat. Ya. Tapi dalam skala besar yang lebih viral kan bahwa pelaku daripada mungkin kejahatan seksual itu adalah berasal dari laki-lakinya. Nah, apabila itu ada dalam sebuah keluarga, maka ini pertanyaannya. Ini yang menjadi persoalan kenapa hukum pidana kok tidak jadi adalah salah satunya adalah marital rape, ya, kejahatan di dalam sebuah keluarga yang akhirnya dikenal dengan istilah tadi atau kekerasan dalam rumah tangga atau dikenal dengan istilah KDART ya, yang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Ya. Berarti sudah ada pengaturannya. Sudah ada pengaturannya. Jadi apabila ada kejahatan dalam keluarga, maka ini pertanyaannya adalah, ini kejahatannya menjadi delik biasa atau delik aduan? Nah, itu yang kadang-kadang menjadi sulit ya dalam KDRT itu. Ini kejahatan biasa atau kejahatan atau delik aduan? Ini menjadi sebuah problematika yang tidak menjadi mudah dijawab. Ya. Kalau ini menjadi tidak pidana biasa, pertanyaannya adalah siapa yang tahu? Siapa yang melaporkan?
Apakah polisi boleh enggak bahasanya, bahasa Jawanya apa ya ini? Nginceng. Bahasa Indonesianya mengintip. Pertanyaannya adalah apabila mungkin ada polisi yang mau mengintip setiap keluarga, diperlukan berapa banyak personel polisi untuk mengintip? Apakah di situ telah terjadi sebuah pemaksaan suami kepada istrinya? Atau sebaliknya? Wah, jadi repot kalau begitu ya. Ya. Nanti kalau mungkin banyak polisi ngintip-ngintip, yang jadi problem adalah ya tadi, ya, anggaran negara untuk menghadirkan banyak atau mungkin apa merekrut polisi-polisi baru menjadi membengkak. Itu seperti itu. Pertanyaan lagi, kalau itu merupakan delik biasa, bukan delik aduan, pertanyaannya adalah istri mau mengadukan enggak? Kan itu kan ya. Kalau mengadukan, dia sementara dalam posisi yang lemah. Lemah dalam hal apa? Ya, lemah dalam hal salah satu contohnya adalah lemah dalam hal kuasa ekonominya. Bisa begitu kan? Kalau mungkin dia menjadi kuasa modal juga, mungkin seorang wanita yang berkarya atau berkarier, ya, itu mungkin dia bisa mengadukan kelakuan suaminya yang jahat. Ya. Kejahatan itu bisa macam-macam loh ya. Bisa kejahatan secara fisik maupun kejahatan secara psikis yang dilakukan oleh ya seseorang. Seseorang itu adalah mungkin dalam tanda petik untuk KDRT ini adalah pelaku utamanya adalah para suami. Kepada siapa? Kepada istrinya. Kan begitu. Ya, ya dia mungkin bisa main kayu, main kasar, tempeleng, memukul, menendang, itu fisik. Secara psikis, wah ini ancaman-ancaman. Ya, dan seterusnya, pressure-pressure, bentakan-bentakan. Ini macam-macam daripada mungkin bentuk-bentuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, dalam tanda kutip bisa saja seorang suami kepada istrinya. Ini menjadi kualifikasi deliknya delik apa? Menjadi delik biasa, tapi ada problem. Ya, pada waktu istri yang diciderai oleh suami itu tidak pernah mengungkapkan fakta-fakta yang dikenal dengan istilah out of control tadi, karena memang rumahnya tertutup kok. Dan semua orang akan tidak menjadi pantas untuk mengintip rumah orang lain. Kenapa? Itu setelah etika, ya, toto kromonya tidak pantas. Ya, menimbulkan kejahatan baru. Kan gitu kan ya? Itu contoh seperti itu. Karena apa? Orang-orang yang sedang mengintip itu kan bisa saja disangka sebagai orang yang melakukan perbuatan mungkin percobaan pencurian. Bisa gitu kan ya? Karena kita itu maunya kepengen membantu untuk mungkin melerai orang-orang yang sedang bertikai di dalam rumah, tapi orang bisa melaporkan bahwa Anda sebagai pelaku yang akan mencoba melakukan perbuatan pencurian. Kan jadi tidak enak WD. Ya, ada orang yang punya kewenangan untuk mengintip tapi polisinya terbatas. Terus nah ini kan yang nanti akan menjadi problematika. Pada waktu itu dikualifikasi sebagai mungkin delik aduan, sebagai kejahatan, ya. Pertanyaannya adalah ini yang klasik ini ya. Saya sedang pada posisi tergantung secara ekonomis kepada suaminya. Ya, mungkin perlu ada pembiayaan kepada anak-anaknya juga. Kan begitu loh ya. Itu pertanyaannya. Ya. Iya. Nanti akan menimbulkan problem baru lagi. Ya. Nanti bisa saja mungkin saya melaporkan suamiku sebagai pelaku kejahatan seksual atau mungkin KDRT, maka apakah kita telah menjadi siap? Ya, Adinda, Muhammad Amiruddin, II, Ananda, Rahmalia, Khofifah, siap enggak pada waktu kita nanti melaporkan suami-suami kita? Ya, ya. Itu kan berarti kan kalau kita melaporkan suami kita sebagai pelaku, maka dia akan dikenai sebuah penghukuman apabila terbukti salah. Ya.
ya, presumption of innocence atau Ginstraf Sonderschuld, itu azas-azas hukumnya. Apabila memang telah suami kita terbukti berbuat salah, maka kesalahan itulah yang menjadikan alasan seseorang akan bisa bercerai. Pertanyaannya adalah, memang kita memang mau bercerai atau memang bagaimana? Nah, ini pertanyaan lagi, bahwa bercerai itu merupakan sebuah kelakuan atau perilaku yang dibenci oleh Allah. Nah, ini kan menjadi sebuah dilema toh. Ya. Jadi diam itu dalam sekamnya suami yang panas, ya, tapi mau mungkin keluar, kita bisa menjadi lepas benar dari kekeluargaan kita. Jadi kadang-kadang yang menjadi sulit seperti itu. Ya. Itu contoh begitu. Sehingga yang menjadi pertanyaan pada waktu kita masih kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam adalah, inilah sebetulnya yang mau dibenahi. Jadilah pribadi-pribadi yang memang betul-betul hebat, yang memahami diri sendiri dan lawannya. Meskipun tidak mudah ya, AWD ya. Ya, seperti mungkin yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, pada waktu ada mahasiswa bimbingan saya KKN selesai, maka setelah KKN selesai dia ketemu lagi kepada saya, di mana? Di pengadilan agama, lewat pos bakum. Kenapa demikian dirimu? Saya mau mengajukan gugat cerai, Bapak. Kenapa demikian? Ya, karena suami saya tidak sebagaimana saya waktu pacaran dulu, ya, yang romantis, yang halus, kata-kata dan ucapannya maupun perilakunya. Tapi setelah saya menikah baru tahu bahwa dia betul-betul menjadi pribadi yang kasar. Ya, kasar tangannya, kasar kelakuannya, kasar ucapannya. Sakit saya, Pak. Baik secara fisik maupun psikis saya. Akhirnya apa? Ya, karena dia tidak melaporkan bahwa dia telah mungkin mendapatkan perilakuan yang seperti KDRT, tapi dia mengajukan gugatan langsung kepada pengadilan. Biar cepat-cepat untuk selesai. Dengan seperti ini. Nah, ini kan pertanyaan, nanti ada dua kemungkinan ranah hukum yang akan dipakai. Atau mungkin tiga. Sampai bersabar dari kondisi yang seperti itu untuk nanti berbenah. Ya, ya, sambil berdoa, ya Allah, Engkau yang kuasa, yang membolak-balikkan hati, kesadaran manusia. Maka jadikanlah mungkin suamiku, ya, yang mulai awal saya cintai menjadi yang sampai yang terakhir saya cintai pula. Karena saya paham bahwa jihad yang aku lakukan merupakan, ya, jihad seumur hidup. Sementara saya masih dalam perjalanan setengah waktu. Berarti apa? Ya belum selesai. Pusing sabar. Saya nggak sabar, ya, melaporkan kalau itu delik biasa, mengadukan apabila itu delik aduan, ya, bukan menjadi saksi pelapor, tapi menjadi korban dan melaporkan itu, kan begitu. Untuk apa? Meninggikan derajat kemanusiaan perempuan dalam KDR itu sebagai apa? Dalam posisi yang egaliter, sama dengan yang lain. Ya, tapi kan harus siap-siap. Berarti apa-apa? Siap untuk memidanakan suaminya dan siap kita akan berpisah dengan suami yang awalnya kita cintai. Kan seperti itu. Nah, ini yang menjadi apa tadi, menjadi topik yang dikembangkan oleh kita hari ini. Jadi apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Ya tadi, suatu perilaku yang dalam tanda petik ini kekerasan ini mau kita kualifikasikan sebagai apa? Kalau kita sudah sampai kepada bahwa KDRT itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka dia merupakan lex spesialis. Ya. Dari apa? Ketentuan hukum pidana. Yang secara mudah saya perlu sampaikan, kekerasan dalam rumah tangga itu adalah sebuah perilaku yang melawan hukum. Ya, saya singkat gitu aja, Mbak.
Adinda, ya, Mas Amiruddin, ya, perbuatan yang melawan hukum, kan itu kan ya, ya, melanggar hak kemanusiaan yang lain. Yang sementara dia sebetulnya punya kewajiban untuk apa? Menghormati dan melindungi hak orang lain. Nanti pada waktu dia tidak melaksanakan kewajiban untuk menghormati dan menghargai dan atau melindungi orang lain, maka dia bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan apa? Yang melanggar hak atau sama dengan melawan hukum. Jadi kalau perbuatan itu melawan hukum kan dikualifikasikan sebagai apa? Dia melakukan perbuatan pidana. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa perbuatan itu sebagai perbuatan pidana? Dalam konteks ajaran hukum formil, maka disebutkan di kana bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum, maka harus diketahui dalam formalitas hukum, dalam KUHP-nya dalam di Indonesia. Nah, apa itu hukum pidana? Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu, ya, perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ya berakibat bisa dijatuhkannya penghukuman. Nah, perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu apa? Perbuatan yang melawan hukum. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa perbuatan itu melawan hukum atau tidak? Maka lihat saja di dalam ketentuan hukumnya. Ya, apabila itu disebutkan bahwa ada sebuah kekerasan dalam keluarga, maka itu kena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ya. Apakah itu perbuatan melawan hukum atau tidak? Iya, karena mungkin bisa saja itu melakukan perbuatan penganiayaan, kena pasal penganiayaan di dalam KUHP. Nah, pertanyaannya adalah yang mau digunakan itu KUHP atau Undang-Undang tentang KDRT nomor 23 tahun 2004. Maka dalam kaidah hukum disebutkan lex specialis derogat lex generalis. Ketentuan hukum yang sifatnya spesial mengatur perbuatan tertentu itu yang dipakai dan mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum di dalam KUHP. Meskipun tidak benar-benar itu ditinggalkan. Ya, karena apa? Ya, tetap ada kaidah-kaidah umum yang dalam KUHP itu mengaturnya. Jadi begitu. Ya. Ya. Harus ada keberanian. Apabila apabila memang telah ada sebuah keputusan yang memang dia kehendaki, ya, khususnya dalam keluarga, ya. KDRT ada, ya, bisa saja dalam KDRT itu nanti perilakunya bisa sampai menjelar kepada anak-anaknya, kan gitu, ya, ibunya mungkin disakiti oleh suaminya atau bapaknya. Nah, itu juga akan berdampak buruk loh. Kalau begitu kan berarti ada satu persepsi dari anak. Kalau begitu ibu saya yang mungkin disakiti, dijahati, dikerasi, dimarahi oleh bapak, maka nanti saya laki-laki akan menjadi bapak, kan boleh juga saya bersikap seperti bapakku yang seperti itu kepada mamaku. Kan begitu. Ya. Ini dalam teori-teori tentang kriminologi atau kriminalistik disebutkan. Ya, ini teori antropologis, ya, antropologi hukumnya. Atau mungkin apa itu antropologi kriminalnya. Kacang itu orang tinggal lanjaran. Bisa saja nanti apa itu ya, buah ya jatuh tidak jauh kan ya dari pohonnya, kan itu kan ya. Jadi kalau ada anak-anak yang mungkin lahir dari sebuah keluarga yang buruk, terlebih-lebih dari mungkin seorang ayah yang buruk akan melahirkan perilaku yang buruk bagi anak-anaknya. Jadi sifat-sifat peniruan itu juga akan bisa lahir daripada itu. Ya. Nah, itu kan menjadi buruk nanti. Ya, sepertinya ada dosa turunan gitu ya. Ya Allah, kan berarti kita menjadi pendosa yang tidak pernah ada habisnya, terus. Anaknya menjadi meniru, nanti putunya meniru lagi. Waduh, kacau ini kita hidupnya. Kapan harus diputus? Maka pemutusan rantai-rantai ini adalah merupakan peran dari
HM Prodi, gitu kan ya, hukum keluarga Islam untuk menginfluence, memberikan advokasi, memberikan pencerahan, ya, memberikan penyuluhan kepada semua orang untuk bagaimana dia harus bersikap, bertindak, dan berperilaku itu di hidup masyarakat. Memang tidak menjadi mudah kan, ya. Bagaimana kita bisa membayangkan sebuah kekeluargaan yang dijalin dengan cinta, kasih, sayang, alus, ucapan, dan semuanya. Tahu-tahu bahwa di balik itu ada mungkin keburukan sikap dan perilaku. Bagaimana kita tahu? Kan begitu. Tapi kita harus tahu juga bahwa kita itu merupakan rahmat bagi alam semesta. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita telah memberikan sebuah arahan, keteladanan bagi masing-masing pasangan kita untuk saling berbuat baik? Iya, iya. Ini pertanyaan kita seperti itu. Ya, perkawinan merupakan jihad seumur hidup. Pertanyaannya adalah, sudah berapa lama kita hidup berkeluarga itu? Lu ngawede masih hidup, seumur hidup itu kan tidak ada batasnya. Tapi dia setahun, 2 tahun kok wis podo geger itu sepiye loh ya. Gitu kan ya. Itu kan perlu ada kecerdasan wah luar biasa ya, kalau kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, kecerdasan ekonomi kan begitu loh. Iya. Nah, kalau mungkin kita membuka dalil-dalil Quran, apabila kita kepengen dalam kehidupan ini menjadi cukup, maka menikahlah. Maka jangan dijadikan alasan kekurangan dalam kehidupan keluarga itu menjadi alasan untuk kita bertikai. Karena apa? Allah telah berjanji, teman, pertanyaannya adalah, mau enggak kita itu menjadi berbenah untuk menjadi itu? Learning to be-nya itu loh bagaimana? Nanti cek tak sinau tok itu wis apa itu learning to know wis awake dhewe wis kesel. Iya, betul enggak? Lebih-lebih zaman era apa itu online ini ya. Wah, copy paste. Itu kajian learning to know gitu ya. Bagaimana kita mungkin menjadi learning to do. Bagaimana kita menjadi learning to be. Bagaimana kita menjadi learning to live together dalam konteks kekeluargaan. Loh, ya piye? Iya enggak? Makanya saya bersyukur sekali, alhamdulillah, mungkin bocah-bocah syariah, ilmu hukum ini, ya, itu saling menikah. Sebab apa? Ben podo-podo ngerti. Aku mau diulang ya. Berarti podo, ayo. Nanti gak usah ado-ado. Eling, Jo wedok, Jo lanang. Dhisik dulang Pak Darin piye ya kira-kira ya, ngono ya. Lek podo dielingine kok ngene ae ngombalik meneh. Aja lali lho mbek omonge Pak Darin. Ya, lek ngomong sampai protol untune, giginya sampai harus apa itu bogang-bogang ini, ya gitu kan ya. Mana itu kan ya, enggak digape seperti itu. Ya, ini bisa begitu, ya. Makanya sebetulnya kan kembali, mustikanya hidup itu ada pada ilmu. Maka teman-teman yang ada dalam HM Prodi HK ini saya mengapresiasi sekali ya untuk mau nimbrung ini ya. Terus terang saja dalam konteks perkawinan menjadi perkara yang sangat krusial dan Anda boleh setiap hari masuk nenggone kantor pengadilan agama. Banyak kasus itu ya ada karena apa? Konflik dalam rumah tangga kekeluargaan. Lebih mungkin akan didahului atau mungkin ada di situ mungkin bunga-bunga perilaku yang dikenal dengan ADRT. Luar biasa banyak. Ya, luar biasa banyak. Itu bukan dari orang-orang yang bodoh-bodoh kok. Orang-orang yang intelektualitasnya juga tinggi-tinggi loh. Kok iso ya pukul istrinya? Itu kok iso gitu loh ya. Ini fakta. Kenapa demikian? Kan begitu ya. Nah inilah sebetulnya kita masuk kepada sebuah era disruption. Ini kan kacau ide. Lewong kacau itu kadang-kadang sudah tidak bisa berpikir normal, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini menjadi salah satu alasan ya. Mungkin ketika apa itu kemudaan dari anak-anak yang mungkin menikah dini, gitu kan ya,
bisa berujung mungkin belumnya cerdas, belumnya dewasa, bisa melahirkan tadi bukan pikiran tapi emosinya yang berjalan. Sehingga apa? Ya tadi memukul, berkata-kata yang tidak senonoh. Ini kan sama dengan KDRT sebetulnya ya. Secara psikologis itu akan menghantui, menjadikan dia takut, menjadikan dia nervous. Betul enggak? Gampang-gampang gugup, gampang-gampang takut. Kadang-kadang mungkin nyun sewu secara fisik bisa kan mungkin apa ya tadi ya? Iso kepoyoh-poyoh gitu ya bahasanya ya Mbak Adina ya. Apa kepoyoh-poyoh itu ya? Ya mungkin dia mungkin kencing tapi tidak terasa kenapa? Dia merasa menjadi gemetar takut yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena dia biasa dikerasi, dia diancam-ancam. Ya. Dia dalam sebuah tekanan yang luar biasa. Nah, apakah ini merupakan budaya paternalistik atau mungkin itu kan ya? Saya tidak tahu itu ya. Itu kan ya. Iya. Nah, seperti itu. Tapi sebetulnya bahwa ya keluarga laki-laki perempuan sama dengan sebagai khalifah. Memang dalam satu biduk keluarga memang yang menjadi kepala memang seorang suami, kan ya. Tapi tidak bisa menjadi mudah loh kadang-kadang apabila suami itu dalam konteks mungkin pendidikan sampai mungkin kekayaan secara ekonomi mungkin penghasilan itu lebih rendah dibandingkan kadang-kadang istrinya, kadang-kadang juga mengakibatkan juga meskipun gitu ya bisa keminderan. Ya, lek wis minder rumangsa kalah, maka dia cuma bisa menang satu. Ya, menang fisiknya. Betul enggak? Ya, menang ngawute. Akhirnya apa? Yang terjadi ya tadi kekerasan, kata-kata kasar. Kenapa? Minder, minder yara, menjadi tidak dewasa. Tapi pertanyaannya dalam konteks hukum saya harus kembalikan. Orang-orang apakah dalam kondisi yang minder yara itu bisa disalahkan? Iya enggak? Minder yara itu secara fisik memang dewasa, tapi sebetulnya secara intelektual dan emosional menjadi tidak cakap hukum. Orang yang tidak cakap hukum itu bisa tidak dihukum loh. Tidak menjadi salah. Kenapa? Dia sakit. Iya. Sakit mental, sakit apa? Kalau begitu, bagaimana kita mau melaporkan suami kita yang sakit? Kenapa tidak dimaklumi? Kenapa tidak disabari oleh diri kita? Ini sebetulnya dilematika hukum kita. Ya, harus benar-benar memahami akar masalahnya terletak di mana. Ya, bagi seorang suami kepada istri dan harus kepada istri kepada suaminya. Problematika KDRT itu sebetulnya terletak di mana tuh sebetulnya? Ya. Awalnya itu dari mana? Ya, maka sebetulnya apakah pidana menjadi sebuah solusi bagi KDRT? Ini pertanyaan. Ya. Apakah mau dilaporkan? Apakah mau diadukan? Ya. Ini pertanyaan pilihan. Kita semua itu khalifah, baik laki-laki dan perempuan. Nah, ini ada merupakan pilihan, dilaporkan atau tidak. Tapi harus dipahami, pidana itu sebagai ultimum remedium. Iya, sebagai jalan yang terakhir dibuat. Ya, Pak, kalau terakhir nanti kalau kadung benjut kafe bagaimana Pak? Waduh, ini kan juga menjadi repot ya. Ya, makanya katakan bahwa saya tahu awal Dewi itu berjuang itu kan seumur hidup. Ya, Anda sudah melampaui berapa lama ini? Jangan kamu juga mungkin mempolitisasi loh. Pak sudah sangat amat lama ini kejahatan ini dilakukan, aku juga betah betul ini. Maka, oke, kalau memang sudah seperti itu kan menjadi ultimum remedium kan. Tapi sebelum itu terjadi, ayo dimusyawarone. Keluarga itu merupakan sistem hukum. Sebagai sebuah sistem kekeluargaan yang baik harusnya problematika kekeluargaan harusnya diselesaikan ya secara kekeluargaan ya. KDRT ada tapi KDRT jangan menjadikan satu pihak itu nanti akan dipidanakan dan pidana itu nanti akan menjadikan perceraian. Apakah siap
kita nanti akan menjadi dimurkai oleh Allah. Kan gitu kan ya? Yang jajal. Toh. Kalau ada orang berbuat jahat dan keluarga itu lah dibalik-balik nih terakhir ya. Jadi siapa yang menjadi aktor sebetulnya? Ya, ada. Ya, kalau mungkin Allah tidak ridho atas perbuatan itu tidak akan terjadi. Betul enggak? Kalau terjadi bagaimana? Harusnya menjadi sebuah apa? Menjadi hikmah bagi kita. Menjadi pelajaran bagi kita. Ngono ya. Maka kan ada di dalam mungkin wejangan-wejangan dalam kita mau menikah, eling lan waspodo itu menjadi penting itu biasanya disampaikan oleh orang tua kepada orang-orang yang menikah sebabnya opo tidak menjadi mudah ya orang hidup dalam keluarga itu. Sebabnya apa? Membawa tabiat dan karakter yang memang dari sononya berbeda. Ya, beda itu ya beda. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana konsep bahwa beda itu harus menjadi rahmat. Nah, itu butuh digoleki jane. Ya. Nah, untuk bisa menjadi rahmat bagaimana? Yang balik meneh. Lambari dengan rasa cinta dan kasih sayang. Saling memberi, berbagi dan melayani. Ya. Dalam konteks-konteks saya mohon maaf untuk tidak membawa kata-kata hukum yang medeni ya, tapi saya menggunakan konsep-konsep apa itu kemasyarakatan aja. Dalam bebrayan gung kehidupan kita ini, baik dalam keluarga maupun di dalam kehidupan masyarakat ini, ya kita sudah dinas ini. Sunatullahnya Allah itu adalah laki-laki dan perempuan itu beda. Kan itu kan ya. Ya, masa Mbak Adina kepengen jadi Amiruddin yang bagus itu. Si Amir kepengen jadi Adina sing cantik itu. Kan gitu ya. Dan itu kan mulai malih. Nah, kita ada itu kan bukan karena kemauan kita, kemauan Allah, maka ya ikuti aja. Kira-kira kehidupan yang sangat dinamis ini memang maunya Allah, maka ikuti sambil apa? Ya berikhtiar untuk mengagama, ya berjihad terus. Ya, seperti itu. Saya kepengen sampaikan yang terakhir. Maka kalau sudah dalam sebuah konflik keragaman, memang kita berbeda, maka ada ugeran. Ugeran itu kan ngomong tentang hukum ya. Tapi jangan cari hukumnya nanti di dalam literatur, dalam kuliah-kuliah itu ya. Nanti II, Rahmalia, Arda, Khofifa, Ananda, Raffi, Adinda, Amiruddin mau cari gak ketemu nanti. Ya, ya. Di mana itu? Maka dalam kehidupan bersama ini, maka yang pertama sikap kita yang perlu kembangkan adalah menghormati. Loh, berbeda itu memang adanya, maka hormati. Lakum dinukum waliyati. Ya, kan gitu kan ya? Bisa Anda mau merubah itu? Enggak iso. Enggak bisa. Yang kedua apa? Cinta kasih itu perlu dipentingkan. Sehingga apa? Ada konsep asah, asih, asuh. Ya, hormati, ada cintai dia, asah, asih, asuh, maka sikap kita menjadi apa? Rahmatan lil alamin. Yang kedua apa? Memaafkan. Kenapa? Ini sikap Allah. Lebih-lebih dalam ini kan masih bulan Syawal kan? Ya, ya. Ini kan masuk dalam wilayah apa ini? Halal bihalal. Maka apa? Setinggi apapun kesalahan kita, seburuk apapun perilaku kita, segunung-gunung itu, maka pintu taubat Allah senantiasa terbuka. Tangan-tangan Allah tetap terbuka. Tapi kenapa kita menjadi tertutup tangan kita dan mengepal-ngepal? Kon, ya kalau mungkin dekat dengan diriku, maka tak tonyo, saya pukul Anda, saya uppercut Anda. Kan gitu kan ya? Kan begitu. Kenapa? Kita kembangkan rasa dendam, marah. Ya, itu kan wis kacau lagi. Ya. Allah mengajarkan tentang itu, ya. Beda itu rahmat maka hormatilah, asah asih asuh dan maafkan. Itu menjadi konsep ya untuk bagaimana berumah tangga itu.
Kapan? Yo sampai mati. Belajar untuk berbaik diri sampai mati. Ya, sebelum mati jangan berhenti. Itu kan ya, kalau sudah mungkin mau buat vonis itu sebetulnya kata-kata orang yang sedang putus asa. Iya, kan begitu ya. Iya, iya, iya. Akankah kehidupan yang seperti ini akan tetap kita maui dengan kekacauan di era disruption ini? Ya, ya, masih dimaui? Kalau dimaui ya siap harus mungkin mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, godaan-godaan. Ya, kalau tidak mau, ya matilah diri kita, matilah dikau. Kan gitu kan ya. Sementara saya dan dirimu kepengen hidup 1000 tahun lagi. Untuk apa? Bersedekah, ya, mengembangkan rasa cinta dan kasih itu, ya, saling memberikan maaf, ya gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Ya, ini merupakan pembuka kata ini, ya, dalam konteks diskusi, ya, yang diselenggarakan oleh mahasiswa program studi hukum kekeluargaan Islam. Maka dari keluarga inilah, ya, kebajikan-kebajikan masyarakat, kebajikan-kebajikan negara itu menjadi ada. Dan kata kuncinya adalah menjadilah pribadi yang baik untuk menjadikan semuanya itu baik-baik saja karena kita. Saya kira itu, ya. Banyak kekurangan yang mungkin teman-teman panitia mau sampaikan yang mungkin tidak bisa saya cover dalam kurun waktu hampir 1 jam ini ya Adina ya. Nggak terasa ya saya ngobrol seperti itu. Ya moga-moga ada manfaatnya dan apabila ada kekurangan dan kesalahan ucap, tutur kata maupun pernyataan-pernyataan, saya mohon maaf untuk itu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Dadin ya, atas yang disampaikan tadi. Eh, Terkait tanya jawabnya nanti kita melalui nanti di belakang Pak, soalnya nanti kan juga dari teman-teman SCFC nanti bisa lihat ini dulu kemudian bertanya, dan nanti pertanyaannya saya berikan kepada jenengan, nanti jenengan jawab, nanti saya salurkan kepada teman-teman. Begitu nggih Pak? Berarti ini masih lanjut. Monggo Bapak. Loh, Nanti mungkin saya tidak tahu ini apakah saya menunggu jawab pertanyaan-pertanyaan forum menjadi berhenti atau tetap dibuka. Saya belum tahu ini Adinda. Ini untuk mungkin kalau Bapak ingin melanjutkan terkait materi tadi yang belum disampaikan, bisa masih ada waktu Bapak. Mungkin masih ada waktu kurang lebih 1 jam untuk tambahan materinya. Untuk teman-teman nanti untuk tanya jawabnya di lain waktu gitu Bapak. Jadi nanti Bapak bisa tanggapi satu-satu begitu teknisnya. Iki Adinda ini luar biasa ya kalau memprovokasi Pak Cairin ini ya. Masih ada waktu 1 jam. Iya, 1 jam dengan selesai itu sebetulnya sama Adinda ya. Adanya undang-undang tentang KDRT, saya cuma sampaikan, ini menjadi sebuah kebijakan politik hukum yang sifatnya bisa parsial di tengah-tengah kebuntuan pembaharuan kitab undang-undang hukum pidana yang tidak selesai. Jadi kalau kita ngomong politik hukum itu kebijakan penguasa yang berwenang mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, serta ke arah mana itu hukum itu hendak dikembangkan. Ya, politik hukum itu ya undang-undang tentang KDRT itu lahir dari persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Ya, hukum itu lahir kan juga karena perkembangan apa tadi?
dinamika kehidupan masyarakat. Ya. Antara hukum dan kondisi atau fakta-fakta sosial itu saling mempengaruhi. Ya. Fakta sosial yang terjadi itu apa? Fakta sosial yang terjadi adalah semakin banyak dan meningkatnya kekerasan di dalam keluarga. Ini fakta ya. Jadi fenomena yang akan bisa mempengaruhi kehidupan hukum. Nah, hukumnya itu maunya sudah digedor-gedor sebetulnya. Ya, dengan fakta-fakta itu. Pertanyaannya adalah ya, istri itu dalam keluarga ini berani atau tidak melaporkan. Ya. Kejahatan-kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang tidak mengenakan, yang tidak diinginkan oleh pasangan, atau mungkin melawan hak. Dia takut, dia bimbang, dia ragu-ragu. Ini fakta. Jadi kejahatan-kejahatannya tampak dalam deret utur apa ini statistika. Kejahatan-kejahatan daripada mungkin keluarga itu banyak. Tapi kok tidak dirubah-rubah ya undang-undangnya tadi. Nah ini yang saling sengketa yang tidak pernah selesai sampai hari ini ya. Marital rape yang tadi saya sampaikan tadi. Apakah polisi itu punya wewenang untuk mengintip di lubang-lubang pintu jendela sebuah keluarga? Mungkin yang diintip itu mungkin bukan orang-orang yang bersengketa. Ini mungkin teman-teman muda itu mau diintipi oleh mungkin ya ngono kira-kira ya. Iya, seperti itu. Nah inilah yang menjadi problem. Problem-problem yang institusional. Itu tidak boleh. Yang seperti itu. Melanggar hak. Ya. Maka lahir sebuah kebijakan. Ya, undang-undang tentang KDRT. Ini sebetulnya berkaitan dengan masalah kejahatan-kejahatan dalam keluarga atau mungkin yang lebih longgar ya. Kejahatan kemanusiaan gitu aja lah. Ya. Nggak usah dalam bingkai keluarga ya, atau kejahatan kemanusiaan. Harusnya siapa? Orang yang memang merasa dijahati, dilanggar haknya kan boleh-boleh saja melakukan tindakan pengaduan dan pelaporan. Okay. Tapi saya kepengen sampaikan ini, boleh enggak ya? Adina. Nanti Adin tadi. Ini saya membuat personifikasi ya, Adin ya. Ya. Apakah Adina, Ii, Amiruddin, Ananda, Rahmalia, Khofifah, ini keluargaku atau bukan? Iya. Bagaimana? Pertanyaan. Iya, Pak. Keluargaku. Kalau saya kembangkan, ya, keluarga itu bisa menjadi keluarga yang sifatnya regional atau nasional. Ini keluarga saya atau tidak? Kita manusia ini kan umat yang satu kan, keluarga loh Pak EDW, betul? Iya. Benar, Pak. Iya. Atau ini saya mau membuka cakrawala aja. Iya. Kalau toh memang itu sebuah kenyataan bahwa aku, dirimu, dan mereka adalah keluargaku, pertanyaannya adalah apa sikapku? Nah ini tak contoh ini. Yang saya biasa kuliah memberikan contoh ini. Ya. Apa sikapku apa pada waktu saya mau dibunuh oleh keluargaku sendiri, anakku sendiri? Ini pertanyaannya kan bisa saja ada orang tua laki-laki itu kan menganiaya, menzalimi istrinya, kan juga bisa menzalimi anaknya. Tapi kehidupan itu sudah menjadi berbalik-balik loh. Dikualifikasikan sebagai KDRT atau tidak seorang anak yang menganiaya bapaknya pada waktu dia mungkin melihat ibunya dianiaya.
Ayo, ini pertanyaannya. Pada waktu anak kepengen membela ibunya dan akhirnya dia menjadi marah kepada ayahnya, ayahnya kan juga bisa terjadi dibunuh oleh anaknya. Ada enggak kasus seperti itu? Ada, Pak. Ada ya. Loh, Ada. yang Ada, Pak. ada. Ada itu fakta, jangan dihilangkan. Berarti kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Ada enggak istri membunuh suaminya? Ada, Pak. Ada enggak istri yang mungkin memotong kemaluan suaminya? Ada. Nah, iya, berarti kan podo wae jane. Siapapun itu punya kans untuk berbuat jahat kepada siapapun. Guys, kan keluarga kan? Makanya saya pernah membuat testimoni di hadapan Komisi Anak Nasional. Ya. Ini perkara ini gara-gara Adina memberikan waktu saya 1 jam lagi. Tapi Adina tidak pernah menyediakan di sini ada di situ mungkin kopi atau jajan. Ini Adina ini menjadi pelaku jahat kepada Pak Dari, tidak memberi apa-apa, tapi kan ngomong 2 jam. Ini kan KDRT ini ya, anak kepada bapaknya. Iya toh? Iya nggak memberi apa-apa ini, nggak ada kesempatan untuk minum atau apapun. Ya Din, kejahatan dirimu itu, tapi saya memaafkan dan memaklumi. Iki saya loh. Oke, Tapi Pak. kenapa dirimu tidak sama dengan Pak Darin? Makanya dalam perkuliahan saya pernah sampaikan dan itu menjadikan sebuah testimoni di hadapan Ketua Komnas Anak Nasional. Saya sampaikan, aku adalah aku. Aku adalah korban, tapi aku adalah pelaku juga. Aku adalah polisi, aku adalah jaksa, aku adalah rakyat, aku adalah penguasa, akulah hakim. Maksudnya bagaimana? Ya. Ada anak, mahasiswaku, anakku sendiri. Yang saya ketahui, ini pertanyaannya, yang saya ketahui ya, atau mungkin yang saya alami. Pengalaman itu bisa menjadi apa? Menjadi fakta kejahatan atau kekerasan dalam keluarga. Pertanyaannya adalah mau, berani atau tidak melaporkan. Ya. Nah ini ada anak yang mau nyakiti orang tuanya. Bahasa saya yang lebih keras, mau membunuh saya, wong dia membawa belati dan mau nunjuk saya. Tapi kenyataannya saya kan bisa berkelit. Akhirnya dia jatuh, ya. Belatinya saya buang. Apa yang saya lakukan kepada dia? Ya. Kan gitu kan ya. Anggap saja saya seorang istri yang cantik. Ya. Kepada suamiku yang kasar itu, anak yang mau bunuh saya. Apa yang saya lakukan? Aku cuman peluk dia. Dan aku menangis di dadanya. Pertanyaannya adalah, di mana kemarahanku kepada dia? Benci dendamnya ada di mana sikapku itu? Dengan memeluk dan ya, saya menangis. Mungkin kesadaranku sudah timbul. Kalau dia saya laporkan, maka anak itu akan dihukum luar biasa berat. Ya. Sementara aku sehat-sehat saja, menjadi korban. Kan begitu ya. Anak, cek terus meneh. Ya. Dia tidak menjadi sadar dengan saya peluk dan saya tangisi dia. Mungkin saya mendidiknya dengan keliru ya. Kira-kira saya menangis tadi. Rasanya saya itu ingin minta maaf bahwa saya telah berbuat salah dengan cara saya mengajari dengan cara-cara yang tidak tepat. Ya, keduanya dia malah nabrak saya. Saya pakai motor ditabrak. Loh, mau apa dia kalau tidak kepengen menyakiti atau mencelakai saya?
Ya, saya tidak melaporkan, saya tidak berbuat apa-apa kepada dia. Mandah majak gelut lagi, bawa celurit lagi, piye iki? Ya. Apa yang terakhir saya sampaikan kepada dia? Kalau Anda ingin menang, ya, dari saya, maka belajarlah lebih dulu, ya, setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya. Maka dengan cara seperti itulah Anda akan menjadi pemenang atas pergulatan yang sedang terjadi. Maka apa yang terjadi? Saya tetap saja menunggu dia. Dan menunggu itu ada hasilnya. Pada waktu mungkin dalam sebuah forum pengajian, dia tepuk pundak saya sebelah kanan, dan dia telah menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, waalaikumsalam. Mana belatimu? Mana kendaraanmu? Mana itu celuritmu? Kok tidak kamu bawa untuk mungkin membunuh saya? Dia cuman ya tertunduk malu. Mohon maaf bahwa itu tidak akan pernah terjadi, dan saya mengucapkan selamat kepadanya bahwa Anda telah menjadi pemenang atas peperangan ini. Karena apa? Anda mampu menahan marahmu, kamu mampu menahan dendammu kepadaku, untuk sebetulnya ada banyak kesempatan Anda mungkin ya menusuk saya dari arah manapun, tapi yang menyelamatkan adalah itu semuanya. Jadi ini kan cuma sebuah potret bahwa aku ada dalam sebuah kekeluargaan yang besar, dan kejahatan-kejahatan itu bisa terjadi oleh siapa dan kepada siapapun, semacam itu. Ya. Maka ada sebuah kaidah yang menyebutkan, maka apabila ada sebuah kesalahan dari sebuah keluarga kita, maka jadikanlah dirimu itu sebagai pendidik, bukan sebagai pengadil, sebagaimana ada di pengadilan. Karena apa? Di pengadilan itu maka sebetulnya sebuah celah menjadi terurai luas, maka sebetulnya kita telah menyebarkan aib bagi keluarga kita sendiri. Seperti ada sebuah pepatah, ya, menepuk air di tulang, dan kita akan mungkin mendapatkan percikan itu dari anak sebetulnya. Kan begitu kan ya? Ini kaidah-kaidah. Maka apabila kita menjadi penutup atas semua kesalahan, maka Allah pun akan menutup dosa, aib kita. Dan kita akan menjadi sama-sama terselamatkan. Balik meneh. Ini ajaran-ajaran keagamaan. Saya mohon maaf tidak membawa norma kaidah hukum tentang KDRT, Mbak Dina, ya. Karena KDRT itu hukumnya sama dengan hukum pidana, dan itu merupakan apa? Ultimum remedium. Sebelum kita mati, maka sebetulnya perjuangan kita, jihad fisabilillah, belum selesai. Maka jangan menghentikan hidupmu, karena Allah telah ya memberi hidup kepada kita. Atau mungkin jangan mematikan diri. Iya, karena Allah kepingin Anda hidup 1000 tahun lah lagi. Gunakan ya sebaik mungkin ya nyawa kita untuk berbuat baik. Salah satunya adalah memberikan maaf, memberikan pencerahan, sebagaimana teman-teman HMJ ini telah berupaya sebagai mengadvokasi ya kehidupan bangsa ini untuk menjadi sama-sama menjadi lebih paham, ya, menjadi pribadi yang punya akhlakul karimah, ya, bertindak sebagaimana mungkin pemahaman yang benar itu, ya, menjadi pribadi yang bermartabat, ya, satu hati, pemikiran, ucapan, dan tindakan. Itu salah satunya apa itu bahasa-bahasa konseptual ihdinas sirotol mustaqim. Satunya ajaran ya ada dengan perbuatan. Jiwa hukum adalah jujur, maka menjadilah pribadi yang bermartabat, yang netral. Itulah sebetulnya yang menjadi kata kunci dalam apa itu kehidupan dan berhukum kita. Saya kira itu Mbak Adina, untuk sekedar
apa tadi penyampaian materi dan konsepsi saya cukupkan. Bila nanti atau mungkin lain waktu mungkin ada apa tadi diskusi-diskusi, mungkin kita akan apa itu insya Allah sedia untuk ikut nimbrung apabila sama-sama ada kelonggaran ya. Oke. Saya kira Ya, itu. Bang. Saya persilahkan kembali waktunya saya sampaikan kembali kepada Mbak Dinda ya untuk meneruskan apa itu kegiatannya. Oke. Oke, Bapak, terima kasih banyak atas penyampaian materi tadi yang sangat luar biasa sekali. Baik, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir di dalam acara SCFC kita yang diselenggarakan oleh HMPS HKI kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat dari tadi bersama Bapak dosen kita, yaitu Bapak Darin, semoga bermanfaat bagi kita ya. Amin, baik, amin. Di sini saja saya selaku moderator di sini memohon maaf apabila ada salah kata, baik yang sengaja maupun tidak. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Terima kasih juga kepada Pak Dari yang sudah hadir. Sama-sama, ya. Cukup kita matikan live ya. Sampun Bapak. Oke, salam buat teman-teman semuanya. Sukses untuk itu. Oke, Bapak.